Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tikos Pangunyat Aritonang. Saya mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma, Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini, dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester pendidikan agama, saya membahas topik tentang merayakan kekurangan diri. Merayakan kekurangan diri bukan berarti kita berfoya-foya atau senang akan kekurangan yang kita miliki. Bukan arti secara harafiahnya, melainkan ada makna di balik itu semua, yaitu kita bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Terlebih lagi, kita mencintai diri kita apa adanya. Nah, kekurangan diri kita sebagai manusia adalah sesuatu yang wajar. Meskipun kita dilabeli dengan ciptaan manusia yang paling sempurna, bukan berarti kita sebagai manusia tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Contoh kecilnya, kita juga berbuat dosa, kita berbohong, kita juga tega mencelakai orang-orang lain selain diri kita sendiri. Bahkan juga kita tega mencelakai atau melukai diri kita sendiri. Maka dari itu, saya ingin menjelaskan makna dari topik yang akan saya bawa, yaitu merayakan kekurangan diri. Merayakan kekurangan diri berarti kita bersyukur atas anugerah, atas pemberian Tuhan kepada kita. Kita bersyukur dalam perbuatan-perbuatan yang mampu kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Saat ini juga bakat kita, tangan kita, tenaga kita, akal budi kita, prinsip kita, pandangan kita, pendapat kita, dan juga ide-ide kreatif yang dapat kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan belajar kita atau bermasyarakat kita di lingkungan sekitar. Nah, saya juga mengalami yang namanya insecure atau mengalami fase-fase sulit yang pada satu titik membawa saya ke konsultasi untuk ke psikiater. Nah, dari situ saya sadar bahwa kesehatan mental seseorang sebagai manusia yang utuh itu adalah elemen yang sangat penting. Karena bila kita mengalami fase-fase sulit, insecure, tidak percaya diri, depresi, kita tidak mampu memaksimalkan diri kita apa adanya, melakukan sesuatu pekerjaan dengan tulus hati, dengan kemampuan kita yang terbaik. Maka setelah itu saya mencari solusi bersama Romo. Kala itu saya pada hari-hari berikutnya belajar untuk bersyukur, menerima diri, mencintai diri saya apa adanya, mencintai kekurangan-kekurangan juga kelebihan-kelebihan yang tertutupi oleh kekurangan-kekurangan saya. Dengan background atau latar belakang pendidikan saya sebagai seminari, saya mencoba untuk melayani orang-orang di sekitar kita, di sekitar saya, dengan bakat menyanyi saya, bakat olahraga saya, dan saya lebih aktif dalam kehidupan liturgi di gereja stasi saya atau di gereja paroki saya. Dengan demikian, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif
dan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang lain. Dan sehingga itu mendorong kita terus-menerus menjadi diri kita seutuhnya, dan kita tidak memikirkan atau tercemar atau terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang lain, hujatan orang lain, caci maki orang lain terhadap diri kita, terhadap kekurangan yang kita miliki. Dan saya untuk seterusnya dan hingga saat ini saya berfokus melakukan apa yang saya bisa. Dan jika saya belum bisa, saya tidak menyalahkan diri saya, namun saya mensupport, mendorong diri saya, memotivasi diri saya untuk berusaha, berjuang keras untuk membuktikan bahwa saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa saya bisa memperbaiki kesalahan saya, bahwa saya bisa mencapai kesuksesan dan meninggalkan kegagalan-kegagalan yang telah saya lakukan sebelumnya. Maka untuk saya dan teman-teman sekalian, generasi muda yang mengalami fase sulit atau tidak percaya diri, insecure, mengalami body shaming, toxic relationship, atau hubungan-hubungan atau kegiatan-kegiatan atau perkataan-perkataan atau faktor dari luar yang negatif. Mencintai diri kita secara tulus dan bersyukur kepada Tuhan, dan tentunya tak lupa menyertakan Tuhan dalam doa-doa kita setiap hari. Semoga untuk kedepannya dan pasti kita keluar dari fase sulit dan menemukan jati diri kita sesungguhnya yang dinamakan pencarian eksistensial kita pada saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, iman kita pun tumbuh dan tak terpengaruh oleh apapun atau perkataan atau pengaruh-pengaruh negatif dari luar, dari orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.